Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adab ke toilet ataupun ke WC. An Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda alal yusra wa nansibal yumna. Rawahul Baihaqi. Menerima dari Suraqah bin Malik, kata Suraqah mengatakan qala Rasulullah sallam allamana Rasulullah sallam fil khala. Rasul mengajarkan kepada kami bagaimana kondisi ketika di toilet ataupun di WC. Annakuda alal yusra wa nansiba al yumna. Mengajarkan kami harus menduduki kaki yang sebelah kiri, wanansibal yumna, dan kami menancapkan ataupun memberdirikan kaki yang sebelah kanan. Jadi posisinya seperti ini, kaki kanan seperti ini. Nah, kaki yang kiri diduduki. Kemudian kaki yang kanan yang menancap ataupun yang diposisikan tegak. Di sini menunjukkan makna secara umum dari hadis ini, ada syar'i tahtaha asrarun wa kulluha hukmun. Etika dalam syariat agama di bawahnya ada rahasia-rahasia tertentu yang mungkin bisa diketahui setelah beberapa penelitian. Dan selain daripada etika dari syariat tersebut ada rahasia penting bagi kesehatan ataupun yang lainnya, maka wa kulluha hukmun, di dalamnya juga mengandung hukum. Wala makana al-i'timadu alal qadamil yusra sababan li suhulati khurujil adah. Kenapa harus berpengku ataupun bersandar terhadap kaki kiri ataupun telapak kaki yang kiri? Li suhulati khurujil adah, tujuannya adalah supaya gampang mengeluarkan kotoran, mengeluarkan BAB. Amaro asari bil i'timadi alaiha halata qada'il hajat tashilan di ikhrajil ada. Memerintah syari yaitu Rasul untuk bertumpu terhadap kaki yang sebelah kiri tersebut ketika kondisi mau mengeluarkan hajat ataupun mau BAB. Nah, ini yang mungkin untuk zaman sekarang sulit untuk diperagakan karena toilet kita toilet jongkok, kemudian posisi toiletnya juga ada yang sudah toilet duduk, maka sulit untuk mempraktekkan bagaimana kaki kiri jadi tumpuan untuk diduduki, kaki kanan diposisikan tegak supaya untuk berpegangan bisa mengeluarkan tenaga ketika mengeluarkan hajat ataupun BAB. Nah, sekarang memang hadis ini sulit untuk dipraktekkan. Kalaupun dipaksakan sulit untuk dikerjakan. Berbeda kondisi pada zaman dahulu yang kemungkinan tempat buang hajatnya masih di tempat-tempat yang tradisional, misalnya di tempat yang lapang, di tempat terbuka, itu mungkin. Berbeda ketika jongkok di posisi pematang sawah seperti kemarin diceritakan. Ketika posisi buang hajat ataupun buang BAB di pematang sawah, zaman dahulu kalau musim kemarau terjadi, biasanya ketika sudah keluar makin lama makin meninggi gitu, Pak, makin ke atas posisi jongkoknya karena kotoran itu jatuhnya ke tanah, tidak ke air ataupun tidak ke tempat yang lainnya. Nah, pemahaman dari hadis ini bahwa dalam mengeluarkan hajat pun Islam memperlihatkan Rasul perhatian bagaimana supaya menggampangkan, memberi kemudahan ketika melaksanakan BAB supaya mudah. Pemahamannya diantaranya nasobu
rijlil yumna waqta qada'il hajati liyakilla istimaluha lisarofiha. Posisi berdirikan menegakkan kaki yang kanan ketika melaksanakan hajat supaya menyedikitkan penggunaan daripada kaki kanan. Kenapa lisarofiha? Karena memandang mulia daripada kaki kanan tersebut. Karena di Islam ada ketentuan dalam hal yang baik sunat melaksanakan tayamun, yaitu menggunakan yang sebelah kanan. Yang kedua dari hadis ini yaitu al-i'timadu ala rijlil yusra litakuna audan ala furujil khariji li annal ma'adata fil janibil aisar. Kenapa lalu yang diduduki ataupun yang dijadikan tumpuan kaki kiri? Litakuna audan ala furujil khariji, supaya menjadi alat pembantu mudah keluarnya kotoran. Di anal ma'adata fil janibil aisar, karena posisi usus ada di sebelah kiri, di sebelah sini, ada di sebelah pinggir kiri di sini. Maka disesuaikan yang menjadi tumpuan pun kaki kiri. Wali annal masanah allati hiya halul bawli laha mailun ila jihatil yasar. Kemudian posisi daripada anus tersebut biasanya lebih cenderung tempat untuk buang air kecil pun mahalul bawli, yaitu tempat buang air kecil, mailun ila jihatil yasari, lebih condong kepada sebelah kiri. Maka disesuaikan yang menjadikan tumpuan ketika BAB, karena pasti dalam kondisi BAB bukan hanya buang berak saja, tetapi pasti dengan kencing. Maka ketika BAB yang jadi tumpuannya adalah kaki kiri yang diduduki, sedikit jinjit, kemudian yang kaki kanan posisinya diangkat, diberdirikan ataupun ditancapkan supaya dimuliakan, tidak menggunakan kaki yang kanan. Maka ini hanya tinggal di beberapa daerah mungkin tertentu bisa dipraktekkan. Misalnya Anda sedang melaksanakan, bisa sedang di luar daerah yang tidak ada tempat toiletnya, contoh orang-orang yang sedang hiking, naik gunung misalnya, maka tidak ada toilet umum di pegunungan, bisa melaksanakan pelaksanaan buang hajat seperti Rasulullah, di mana bertumpu kepada kaki kiri dan kaki kanannya diangkat, ditancapkan supaya membersihkan dari penggunaan yang kurang baik menurut syara. Yang kedua, untuk memudahkan, karena khusus tempat kotoran kita ada di sebelah kiri, disesuaikan dengan tempat keluarnya kencing juga ada di sebelah kiri. Semoga ada manfaatnya.